dalam kehidupan sosial dan politik. Nah, ini pertanyaan kita. Mungkin kalau mau kita ubah pertanyaan, kalau kurang mampu kelihatannya agak tone-nya agak negatif. Sudah mampu nggak kita? Atau seberapa mampu kita mempengaruhi, menjadi garam, menjadi terang dan kota? Seberapa mampu peran gereja menghadirkan bupati yang bersih, bupati yang bertanggung jawab, wali kota yang baik? Seberapa mampu gereja di situ? Atau mungkin peran gereja ada, tapi wali kota yang terpilih bukan wali kota yang baik. Nah, ini berarti ada something wrong juga yang harus kita jadikan introspeksi. Karena kalau ada pemimpin begitu terpilih langsung dipanggil KPK, nah ini ada yang salah. Ini kan kebiasaan di provinsi kita ini kan kayak gitu kan. Nah, ada yang salah. Kalau gereja berperan membuat pemimpin yang baru terpilih masuk ke KPK, nah berarti harus ada koreksi. Berarti ada yang salah terhadap peran gereja di situ. Bagaimana kita kemudian seakan-akan kurang mampu atau kurang berperan? Berikutnya, ada saya lihat fenomena di kalangan gereja secara umum, di seluruh aliran, di seluruh denominasi, ada semacam dualisme terperangkap nih. Ini urusan gereja, ini bukan urusan gereja. Ini urusan rohani, ini bukan urusan rohani. Kalau gereja itu katakanlah kudus, rohani, ya kan, urusan dengan katakanlah kehidupan kita setelah meninggal. Maka kalau di luar itu, ini kehidupan yang sekuler, kehidupan yang kotor, kan sering kita bilang, jangankan kalangan gereja, mungkin banyak juga saudara-saudara terdekat kita, mertua saya itu juga bilang, kenapa abang katanya berpolitik, kan kotor politik itu. Nah, ini pemahaman yang hidup di tengah-tengah kita nih, bahwa politik kotor, politik itu bukan urusan dari orang-orang yang rohaniah, kira-kira begitu. Lalu, nah cara pandang ini sehingga kita seakan-akan menempatkan bahwa ada urusan yang lebih penting secara rohaniah, ada urusan yang kurang penting secara rohaniah. Sehingga kita kadang tidak melihat politik juga sebagai ladang kita untuk bisa berkarya. Ini adalah juga ladang kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk bisa berkarya di tengah-tengah masyarakat. Mungkin di sini politik kita kasih pengertian bukan partai politik saja. Nah, seperti Bung Edi Manurung ini, abang ini berpolitik dari jalur DPD. Itu namanya berpolitik. Ada juga berpolitik dari non partai. Ada berpolitik dari partai. Nah, jadi politik secara umum adalah politik dalam arti bagaimana seni membuat satu kebijakan publik. Sebenarnya kan seperti itu. Nanti kita akan sampai ke sana. Lanjut. Nah, sehingga lagi ada pemahaman seakan-akan iman Kristen itu dibatasi, ada wilayah pribadi, ada wilayah sosial. Nah, kalau urusan pribadi, maka kita kesalehan secara individual. Kita lebih rajin gereja, lebih rajin berdoa dan lain sebagainya, bagus. Tapi kemudian ketika dalam konteks sosial, kita mengatakan, ini bukan urusan kita nih, ini urusan Tuhan. Tuhan yang bisa mengubah masyarakat kita, Tuhan yang bisa mengubah lingkungan kita, Tuhan yang bisa mengubah bangsa dan negara kita. Betul. Tapi kita juga harus ada terlibat di sana. Karena kalau kita tidak terlibat, kita semakin mencela politik sebagai kotor, kehidupan di luar kegiatan gerejawi kita sebagai kotor, maka yang akan terlibat di sana semakin banyak orang-orang yang memang kotor. Makin kotorlah politik, makin penuhlah dengan koruptor, makin penuh dengan pencuri, dan kita jadi hidup dalam dua alam yang berbeda. Kita hidup dalam kehidupan gerejawi yang seakan-akan kudus,
lalu kemudian masuk ke masyarakat yang kemudian penuh dengan penyimpangan, dosa dan sebagainya, yang kita bilang korupsi dan lain sebagainya itu. Lanjut. Nah, kalau kita mendengar, ini bukan kampanye tapi memang kata restorasi itu juga memiliki dasar, kalau bagi kita ya, bagi saya misalnya orang Kristen, memiliki dasar Alkitab. Kalau dalam pandangan saya, yang dinamakan restorasi itu meletakkan kembali, kan restore, meletakkan kembali pada dasarnya. Nah, kalau dalam konteks iman Kristen, saya berpandangan bahwa ciptaan, ketika Tuhan menjadikan Adam dan Hawa, 6 hari seluruh alam semesta dan ciptaan, lalu dia mengatakan, maka Allah melihat segala sesuatunya itu sungguh amat baik. Berarti di situ store-nya. Baru kemudian masuk manusia ke dalam dosa, sehingga store yang sudah dibuat oleh Tuhan yang sungguh amat baik itu menjadi cemar, menjadi penuh dosa. Lalu Kristus datang memulihkan, Kristus datang menyembuhkan, sehingga sejak kedatangan Kristus itulah prosesnya adalah restorasi, mengembalikan kembali posisi seluruh ciptaan Allah ini, termasuk politik. Politik adalah ciptaan juga, kreasi, daya kreasi dari manusia, kembali kepada keadaan yang semula yang sungguh amat baik. Nah, kalau saya melihatnya di situ, sehingga sebenarnya yang kita lakukan setiap hari, baik itu dalam bidang sosial, politik dan lain sebagainya, adalah upaya kita untuk mengembalikan keadaan ini. Mau saya tanyakan keadaan ini dari para penipuan. Yang mau saya tanyakan, kan tadi Bapak mengatakan bahwa pemuda harus berperan dalam politik. Jadi pertanyaannya, bagaimana atau mula-mula cara kami supaya kami dapat terlibat dalam politik? Terima kasih. Pada Pak Martin Manurung, ya, SMA, ya. Nah, pertanyaan saya gini Pak, saya tahu bahwa Nasdem itu partai baru dan saya tahu itu menjaring caleg legislatif. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana kriteria yang orang Bapak jaring untuk masuk ke partai ini? Jangan nanti kan, karena saya tahu bahwa karena saya tahu polisi permukaan katanya, nggak tahu sedangkan Pancasila pun isinya nggak tahu, sama seperti DPR sekarang Pancasila nggak tahu kan. Itu yang pertama. Bagaimana cara strategi ya, strategi nah, itu yang pertama, strategi dan kriteria integritasnya. Nah, yang kedua, kami ini Pak kadang-kadang bingung menghadapi politik yang sekarang ini, karena saya tahu politik itu kayak bunglon kadang-kadang. Nah, ini aneh ini yang satu ini Pak. Memang betul pendapat-pendapat saudara-saudara kita ini sangat luar biasa semua dan sangat berapi-api mau jadi ikut. Nah, tapi menjadi satu bahan pertanyaan bagi kita. Kita tahu bahwa Indonesia kita ini Indonesia yang sudah terpuruk, baik di dalam politik, ya. Kita harus coba menyimak. Negara kita sudah dikuasai oleh satu aliran tertentu. Dan apa yang mereka sudah lakukan? Semua punya kasus, semua terlibat di KPK. Nah, sebagai bahan pertanyaan bagi kita, jangan segampang itu aku mau. Ternyata nanti sudah masuk KPK juga. Ini hati-hati. Nah, jangan gara-gara pemuda GBI, nama Kristen di Indonesia ini khususnya hancur. Saya mau kasih tahu nih buat saudara-saudara pemuda ini, jangan semangatnya itu berapi-api, ya. Nah, yang menjadi satu pertanyaan bagi Bapak Martin Manurung, apa yang sudah Bapak susun program untuk pemuda khususnya GBI ini, bagaimana dia supaya nanti dicalonkan menjadi satu pemegang atau kekuasaan di Indonesia
yang benar-benar memiliki roh takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Jangan nanti udah duduk di atas, tahu-tahu nggak kenal lagi. Karena posisi pendeta sebagai gembala, istilah untuk partai politik. Tapi dia bisa